Kamu itu ada di zaman ketika Allah menghendaki tersingkapnya penipuan besar-besaran terhadap umat Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah. Kamu ikut keren loh kan, dan goblok banget yang tidak mau berjuang, gitu. Seburuk-buruk golongan itu dikasih kesempatan untuk berjuang. Anak kiai, nah anak kiai datang ke sini, cocok karo Habib, cocok minggiat. Lo ngapa cocok karo wong sing nipu mate Kanjeng Nabi? Masa aku belum cocok? Sorry ya. Sorry ya. Oke gas. Dosaku yang lain-lain itu sudah banyak. Ngapain saya melakukan dosa yang sangat besar seperti itu? Rugi banget, reto apa-apa meneh. Gitu? Gue dosa liyane ngono lho. Oh, ini sahabat lama ini. Tunggal guru ra ganggu lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Kiai, bergabung dengan. Enggak pakai siapa sini, kiainya banyak loh. Jadi ini adanya polemik Habib ini ya, itu saya punya banyak masalah juga ya. Jadi ada dua anak saya itu yang masih mondok, yang pondoknya itu ya termasuk penggemar Habib ya. Nah ini juga bikin repot juga bagi saya ya. Di salah satu sisi saya pro Pak Kiai, tapi anak-anak kan ya benarnya sih masih hijau, dia belum tahu lah, cuma pondoknya aja yang pro Habib, cuma anak-anak sudah saya kasih pengertian lah. Dulu saya pengalaman saya ikut dengan kabar ini, saya juga sempat nggak percaya juga. Pertama kan dari anak saya yang ada di sini, wah tadi macam-macam Pak Kiai mungkin. Nah berhubung kontrol lawas ya, akhirnya saya mencoba mencari penyelidikan, akhirnya oh ya saya bisa menerima. Tapi terus terang dulu saya sempat marah juga sama anak saya waktu dia bilang oh ini wah kok hijau ya. Nah ini pertanyaan tadi Pak, jadi gini Pak, Pak Fuad, jadi dua anak saya itu masih, yang satu yang pondoknya cukup terkenal juga ya. Padahal itu di sana kan penggemar Habib. Nah anak saya kan di situ. Nah ini strategi saya untuk bisa menghadapi para gus-gus yang di sana, karena saya sudah mulai melontarkan hal ini di lingkungan gus-gus sebenarnya. Ya cuma mereka tidak, cuma diem lah, mereka menentang tapi tidak ngomong, cuma diem aja. Tapi saya pelan-pelan nyoba untuk secara halus istilahnya menjelaskan tentang hal ini. Ini saya butuh pengarahan dari Pak Fuad ini Pak. Terima kasih. Kenyataan yang terungkap mengenai Habib itu bukan turunan Nabi itu juga membuat saya stres juga awalnya. Karena kan saya itu terkenal banget di kalangan Habib, sampai Hadramut, sampai Yaman semua, sampai mana Jeddah segala macam, semua kan mengidolakan saya. Saya itu Presiden Muhyiddin julukannya. Tapi saya harus menyampaikan kebenaran, karena saya dulu mencintai Habib itu bukan Habibnya yang saya cintai, kan Rasulullah yang saya cintai. Nah, ternyata mereka secara iman sekarang terbukti bukan keturunan Rasulullah, berarti menipu kita. Dan itu terstruktur masif banget. PSM ya, nanti Pak, banyaklah saya kasih saran tentang okupasi Hadromi dan lain-lain. Saya banyak hal yang sifatnya itu tidak bisa saya share karena ini rahasia negara misalnya. Jadi bahkan saya kemarin di Sekumpul nggak datang kan, dan saya udah declare juga bahwa guru Sekumpul juga harus dikoreksi soal itu. Karena memang cara mereka membrainwashing orang Nusantara itu luar biasa. Dari mulai musiknya ada kita diskusi kalau Mas Sasi Kirono, dia itu kan ahli sound, ya musisi top lah. Siapa yang nggak kenal Sasi Kirono? Dia paham mengenai frekuensi, dia paham mengenai apa itu nada. Simpulannya itu memang membius, membuat orang itu tentrem ayem, tapi mematikan daya kritis. Nah, itulah cara menundukkan orang Nusantara. Kenapa kita sekarang memakai kerawitan? Jadi diskusi dengan teman-teman musisi, karena kerawitan itu membuat tenang,
dan meningkatkan daya kritis pikiran. Jangan dikira suara itu netral, enggak. Misalnya saya kepengen membuat Pak Yai Sugeng nangis kekel-kelan gitu. Tak kasih frekuensi nada, nanti setengah jam dia nangis. Pengen saya Pak Yai Sugeng itu muntah-muntah, tak kasih musik dengan frekuensi itu muntah-muntah. Itu yang dipakai untuk terutama untuk interogasi kayak teroris macam-macam. Jadi nada itu tidak netral, irama itu tidak netral, jangan dikira. Makanya salah satu kesimpulan sementara saya mengenai bagaimana menghilangkan sihir penipuan soal nasab ini adalah kita kembali kepada warisan orang tua kita, leluhur kita. Kalau dari segi frekuensi suara, ya kita mainkan lagi perawitan gamelan. Itu sihir itu akan hancur. Kemudian selama ini kenapa kita bisa ditipu? Karena kita itu tidak mengamalkan ayat yang saya ulang-ulang tadi, anis kurdi wali-wali. Kita itu tidak mensyukuri orang tua kita. Kita itu lupa kepada leluhur kita. Kita lupa berterima kasih kepada leluhur kita, dan memuji-muji leluhur kita tidak kita lakukan, malah memuji-muji leluhurnya orang yang belum tentu benar. Wali Songo kan jelas, Syekh Abdul Qadir Jilani kan jelas. Nah, kita itu lupa masalahnya, sering melupakan. Akibatnya ya memang kita dibuat lupa. Apalagi kalau kita sebenarnya ngeri banget lah kalau soal itu. Tapi bahwa kita harus menyadari bahwa sesuatu yang baru itu pasti awalnya diikuti oleh sedikit orang. Rasulullah dulu juga berapa orang yang ikut? Pertama kali kan cuma Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah Al-Kubra, sama Sayyidina Ali kan. Cuma 3 orang kan. Lama-lama tambah Utsman bin Affan, lama-lama tambah Al-Arqam dan lain. Nah, sekarang sudah seluruh dunia kan. Itu juga ini sesuatu yang fakta baru yang selama ini memang disembunyikan. Jadi ini bukan sekedar menyangkut agama. Tentu agama itu yang paling penting ya bagi kita. Tapi ini juga menyangkut kebangsaan. Berkali-kali di vlog saya isyaratkan. Sebenarnya banyak yang pengen saya sampaikan tapi nggak mungkin saya sampaikan. Jangan dikira ini urusan pribadi saya atau Kiai Mat atau Mas Sugeng, enggak. Tetap. Nah, ini melibatkan negara, melibatkan Nahdlatul Ulama. Mungkin yang mau gunung mah kadang-kadang tak bocori ya Pak Sudi ya. Nah, gunung kan sidik wong, apa orang ke wongnya yo mau gunung, namanya sekali gunung. Nah, kadang-kadang tak ceritain macam-macam. Bagaimana ini bukan sekedar itu pintu masuk aja. Vlognya Mas Rifki Zulkarnain bagus membacakan artikel yang ditulis oleh Gus Fakih terakhir ini tentang Habib mudik saja ke Yaman itu. Coba nanti. Dan bagaimana itu sudah agak banyak lah yang dibocorkan di tulisan. Dan itu semua bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik data, baik fakta. Aku nggak peduli kok dengan siapapun. Kalau aku membela Rasulullah, aku membela umat Rasulullah, aku nggak peduli dengan siapa. Malaikat itu tak terjang. Betul. Karena panutan kita kan Rasulullah pada akhirnya. Guru kita, undip-undipnya kan Rasulullah. Ini menyangkut hak Rasulullah. Ini menyangkut hak umat Rasulullah, nggak bisa. Menyangkut hak Rasulullah itu Allah murka. Menyangkut hak umat Rasulullah, Rasulullah nggak terima masalahnya. Masa aku nantang Allah dan Rasulnya, gila Pak. Nah, wali kutub tak tantang, orang dibelas aku. Nah, musuh kanjeng Nabi yo piye teh? Itu gimana tuh? Makanya tak tulisi kayak gitu, kita kasih contoh bahwa banyak kiai tidak berani, ya yang penakut. Ya tahu bojone yang siji wis kayak tak tahu nek penakut. Namun tidak bisa diharapkan untuk menjadi pejuang. Dalah. Bung Karno iku bojone oke to, makane iso merdekake Indonesia to. Iya, iso merdekake Indonesia Bung Karno to. Ya karena bojone oke. Karo bojo ki wani ngono lho. Lha iki wong bojone mindha siji-siji kok diajak berjuang, ya ora mungkin. Terima cari aman. Jadi saya bilang tadi, hidup di dunia ini kan seperti alam kecil aja. Akhirat itu alam besar. Untuk sesuatu yang besar masa kita tidak berani berkorban.
saya nggak peduli mau benci, mau suka, mau enggak, emang gue pikirin. Dan pasti kita menang karena kita umat Rasulullah. Dan ini menyangkut hak Rasulullah, menyangkut hak umat Rasul. Pasti menang. Allah sendiri yang berjanji. Dan pasti jaya. Jangan salah loh, Gus. Saya itu ribuan orang menjauhi saya. Ratusan orang mengancam saya untuk membunuh loh. Nah iya, lihat video datang. Emang gue pikirin? Ya. Aku kehilangan ratusan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu teman. Enggak apa-apa. Aku itu siap ditinggalkan siapapun, tapi aku tidak mungkin siap untuk ditinggalkan Rasulullah. Itu aja. Kalau kita hidup tidak seperti itu, ya sudah ikut arus macam-macam tidak. Boleh saya kan biar keren, mas. Ya. Apa benar kulil hak walau kana muron, katakan yang benar meskipun itu pahit. Pahit itu artinya semua tokoh itu jadi tersinggung, jadi ya karena kepentingan aja, karena kepentingan. Dan jangan salah, kebangkitan agama tukhrij apa itu? Tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Rasulullah itu diikuti bukan oleh elit-elit yang paham agama. Jangan dikira Abu Sofyan, Abu Jahal itu tidak profesor doktor. Mungkin cara saya ini ya Abu Lahab itu mungkin ya Roes Ngaman. Yang ikut Rasulullah siapa? Bilal yang nggak ngerti apa-apa kan. Elitnya kan dikit. Abu Bakar, Utsman itu elit. Umar itu agak elit. Liane barisan kere, Bu. Iya. Semua nabi pasti diikuti oleh kelompok kere, kelompok tidak intelektual dan menjadi sangat intelektual. Maka Profesor Doktor apa izinnya Abu Sofyan itu gumun, terkejut ketika bercakap-cakap dengan Bilal yang dulu nggak ngerti apa-apa, yang dulu bodoh banget, yang dulu budak. Loh, kamu kok sekarang jadi jenius kayak gini? Jadi cerdasnya minta ampun dan nggak dikasih ampun jadi cerdas. Ya inilah yang dikehendaki Allah, jawab sahabat Bilal. Tolong, makanya saya nggak pernah kiai orang dukung, orang butuh dukungan, aku didukung. Saya ngatur Qadir Jilani, aku didukung Wali Songo, aku didukung Rasulullah, gimana? Oh, saya masih kurang. Oh, saya berkhianat, silahkan berkhianat. Saya gitu. Ada santri ikut sana, silahkan, akibatnya nanti tanggung sendiri. Gitu loh. Silahkan. Nah, kamu tidak puasa aja, aku nggak cerewet. Jadi kamu nggak sholat aja, aku pura-pura nggak tahu. Iya. Tapi kalau soal-soal begini, nah aku kiai itu kayak Kiai Sugeng ya. Kiai itu tugasnya menjaga umat. Kan bisa di. Makanya ya kadang-kadang gini toh. Kalau saya itu mau aman aja, semua udah semua rukun, semua damai, semua ini kan selesai. Ya kan? Pena di dunia dan di akhirat nanti. Nggak bisa. Karena itu sudah kok nih. Hasil tes DNA ini nggak bisa dibantah. 2 tambah 2 itu 4. Tidak mungkin 5, tidak mungkin 6. Ya bisa 7. Nah, wong edan. Nah, kan? Ini wong waras ya ora ono. 2 tambah 2 ya 4 loh. 2 tambah 2 sama dengan 6 dikurangi 2. Ya bisa. Ya kan? Kayak gini, soal kayak gini ini memang agak berat. Jadi, kalau bisa itu pintar. Kalau nggak bisa pintar ya nurut orang pintar aja. Ya banyak Kiai, Pak Kiai Gus saya dukung dengan, tapi saya itu strateginya begini, diam, nggak ikut bicara. Ya memang penakut kamu. Maka istrimu cuma 1 saja. Pantes gitu aja kok. Mentalmu gitu kok pengen punya istri banyak. Aku humornya kayak gitu. Saya doakan aja, oh doamu nggak makbul. Soalnya kamu penakut. Loh, aku pemberani we, orang pakai makbul kok mendongani penakut ya jelas toh. Oh yang namanya akhlakul karimah itu sajana ya, pemberani. Lo bukan pemberani kok. Donga ya akhlaknya buruk ya. Roh malaikat rasa digoneng langit tuh. Mudah dikabulke Gusti Allah. Nama gue jiduh. Iya. Dan berat. Iya, bodoh kau pikir. Saya kemarin bilang sama Kiai Imad, sama Kiai Sarif, sama Kiai yang lain. Walana dua aku bisa mengenal dan seterusnya. Para pejuang itu begitu. Gus Zaidi kan mulai rasa kayak akibatnya nah iya dimusuhi, mungkin dibenci, mungkin kalau sekedar dibully di medsos saya kadang-kadang itu lebih jauh dari itu. Tapi percayalah bahwa yang bisa membunuh kita hanya Allah, bukan siapapun.
Dan kematian kita itu la yastakhirun la yastaqdim. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Musing nyantet aku ribuan urusan kau ini. Iya. Ya pengkhianat ribuan pengkhianat itu melok kono, melok Yahudi kono, nyantet aku. Aku cok kukulan nih, santai. Lo berat ini. Ya karena kita menjadi asabiqunal awwalun. Kita itu apa jadi para perintis sih. Nek saya gitu, saya ini nggak boleh ada apa masuk nggak boleh. Ini tak tulis sih kan? Sudah tak tulis kok ngeyel tak. Digelitikin aja Pak. Digelitikin sampai mati. Iya, digelitikin ya. Sampai mereka bertobat. Kalau mereka bertobat berhenti menipu umat Rasulullah, berhenti membak-bak nama Rasulullah, saudaraku. Ahmad bin Sahab itu yang ngaku ya Jakarta. Katanya sekarang sembunyi di mana? Katanya mau dibungkus. Loh, kalau dia di sini tak lindungi, tak jaga, menjadi saudaraku. Karena dia ngaku, ini loh aku berhubung ini. Ya gak apa-apa toh, keturunan itu ya apa, keturunan Abu Jahal, ya apa, Abu Jahal malah Quraisy loh. Gitu? Pamane Nabi gitu. Nah, gitu lah. Jadi gak peduli Nabi kan musuh pamannya sendiri, musuh saudaranya sendiri. Gitu. Dan jangan khawatir. Ini kita itu sedang menjadi patriot-patriot untuk negara kita. Kalau mau berjuang, kalau enggak ya enggak apa-apa. Memang pecundang itu banyak temannya, penakut banyak temannya. Kalau cari teman pemberani sedikit sekali, sedikit sekali. Cari suami yang istrinya banyak, sedikit sekali kan? Iya. Rata-rata istri berapa? Satu. Ya. Ini satu mesti diajak berjuang mesti gere-geri, kan? Nah, wedi ya Pak Kiai, ya wedi ya. Nah, aku wedi nih Gusti Allah masalah kita ini. Iya, siji ora apa-apa ning kendel lho. Lah Pak Toto isinya satu. Kuwi kendele apa Pak Toto? Aku nek karo dulur ngaji ora dulur liyane tok mbelane dulur ngaji ya. Dari Pak Toto iku santri iku ngopo to harus gedekan padha-padha santri iki kok tarung gitu. Itu rasa korek. Iya. Nah, yang saya khawatirkan malah bukan santri mungkin. Bisa kelihatan kok enggak santri racun. Kadang-kadang itu bertengkar atau tidak berangkat karena ada dia santri lain. Mbok yo piye carane santri racun itu saling genah, saling ngobati. Apa? Saling rukun. Ada pertanyaan lagi nih? Itu ya, Gus. Nah, aku ya sorry ya. Nah, anak kiai, anak kiai datang ke sini, aku cocok karo Habib, cocok minggiat. Loh saya gitu. Lo ngapa cocok karo wong sing nipu mate Kanjeng Nabi? Masa aku belum cocok. Sorry ya. Sorry ya. Oke gas. Soal dosaku yang lain-lain itu sudah banyak. Ngapain saya ngelakoni dosa yang sangat besar seperti itu? Rugi banget ra apa-apa meneh. Gitu? Kowe dosa iki liyane lho. Upama kepepete dosa lho, nek iso ya ora dosa ya ora mungkin nek dhewe mendino tambah umur tambah dosa nih ya ora apa-apa, tapi jangan dosa yang terkait dengan hak Rasulullah, jangan dosa yang terkait dengan hak umat Rasulullah. Itu amat sangat berbahaya. Ke atas taroki kita berhadapan dengan Allah, kita ke bawah Rasulullah tidak terima juga. Halo, wali kutub tok gajul ora apa-apa, ning aja gajul Kanjeng Nabi. Halo. Oh, kalau saya, kalau yang lain ya silahkan cari aman, sebenarnya aman, terus kabeh rukun. Yo kono sing dituku kan kono dudu aku. Akeh munyuk kowe nek kono. Ada umat Rasulullah ditipu, kamu diem. Kamu punya kekuatan, kamu diem cari aman. Itu di dunia aja nggak bisa nolong, apalagi di akhirat. Begitu ngomong ceramah, oh santriku, besok kalau akhirat kalian saya sapangati. Lo di dunia aja dia nggak bisa nolong, apalagi di akhirat. Lo yang di dunia bisa menolong aja, belum tentu di akhirat bisa menolong. Betul? Ini saya nggak marah loh. Saya itu bersemangat. Nah, makanya berat jadi kiai, makanya itu jangan lah. Yang kuat itu cuma saya dan Dilan. Jadi kiai itu abote iki ngono kuwi, nek sekedar maca kitab munyuk wis iso tak kandhani. Nerangke kitab munyuk wis iso. Tapi bertanggung jawab kepada umat itu butuh keberanian, butuh nyali.
butuh tahan disantet. Iya. Ya banyak orang mengatakan, wah iman-iman Pak Kiai, nanti kan merusak jaringan, algoritma saya diganggu, apa-apa saya diganggu. Saya tahu semua, emang gue begini, aku nggak cari apa-apa itu. Jadi nek saya gitu, nah aku mau Gus, seneng rapi. Kelonan ya rapi, yumo ya rapi, minggat kalau nggak salah. Soalnya gue dosa gede ya, aku cerak-cerak dosa gede, aku keseret aku kan. Iya. Makanya rawani kan kayak yang pro sana itu nggak berani kesini sekarang. Yang kesini pasti sudah tidak pro sana. Ya jujur aja, belum pernah saya merasakan perjuangan seberat ini. Teman-teman saya tanya juga sama. Ya berat banget, tapi ya ini penting banget, keren banget deh. Ya, keren banget di hadapan Allah ini menjadi pejuang ini. Dahsyat banget deh, Bung. Ini kesempatan, makanya saya bilang sama Arkan, kan kamu itu bergembira. Kamu itu ada di zaman ketika Allah menghendaki tersingkapnya penipuan besar-besaran terhadap umat Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah. Kamu ikut keren loh kan. Saya bilang juga sama Zaini gitu. Dan goblok banget yang tidak mau berjuang. Ya toh? Seburuk-buruk golongan itu. Dikasih kesempatan untuk berjuang. Tapi kalau ibu-ibu nggak usah ikut-ikutan. Itu malah teriak-teriak di YouTube, malah repot gitu. Nggak usah lah, ini urusan nggak kuat lah. Ini biar saya dan Dilan aja. Ya setidak-tidaknya itu kita. Tapi ya terserah ya. Ini saya itu kan bebas ya. Mau gimana silakan aja, karena semua orang kan bertanggung jawab pada apa yang dilakukan di situ. Wali, kiai, guru bisa menolong, kanjeng Nabi bisa menolong, tapi ada batasnya. Kalau kesalahan-kesalahan yang fundamental seperti ini, wallahu a'lam, nggak ada obatnya, nggak ada obat. Nak mengkueng kayak ini minum-minuman keras macam-macam, bisa gampang lah, bisa banget. Iya. Kayak main pelacur, ini gampang kok bisa banget, ini gampang nih dibandingkan ini. Iya, terus berarti aku tak main pelacur. Ada sare ya tak? Untuk urusan ini saya pertaruhkan segala-galanya. Santri kan kelihatan, majelis maulid berkurang, ya tak? Iya kelihatan, yang ngaji berkurang, santri berkurang. Emang gue pikirin, loh, ridha Allah yang bertambah. Lah wong ana santri, ana majelis maulid yang datang mau banyak mau sedikit, yang penting kan ridha Allah. Memang banyak-banyakan umat ya sekarang kalau itu goyang ngebor kabeh wong ngumpuk ta. Bedak malah riak ngono. Saya gitu. Dan kalau saya sarankan jangan dekat-dekat. Kalian itu pasti kena sihirnya. Jangan dekat-dekat, jangan datangi acaranya, jangan dukung acaranya. Menjauhlah. Secara genetika itu kalian itu orang Nusantara kebanyakan haplogrup O. Itu adalah haplogrup yang tidak punya kemampuan menipu. Orang yang tidak punya kemampuan menipu itu mudah tertipu. Sementara haplogrup G sepanjang sejarah itu memang bakatnya menipu. Nah kalau mau selamat ya jangan dekat-dekat. Ojo cedak kebo gupak orang Jawa itu. Jangan dekat kerbau yang kotor, nanti kita kecipratan. Tapi yo terserah. Nanti kita buktikan di akhirat. Pakai nyuntrung. Salah niki anu. Ini kan Nabi. Nabi niki anu. Lha sing Abdul Qadir Jilani. Oh iki anu ya. Kuwi biyen ki melanggar hak Rasulullah sekaligus hak umat Rasulullah. Ora iso dirembuk ya. Oh nggih pun. Mana ta? Nabi niki anu. Gane apa dosa? Ngeplek terus bedino nang sarkem. Oh gampang Mas. Kayak kata belicis. Bang. Iya gitu. Kasarannya sampai segitu loh. Gak apa dikira kita itu semua tidak menderita, ya menderita. Apa Kiai Iman tidak menderita, tidak diancam, tidak di ini, ya menderita. Apa dikira kita nggak berkorban, ya berkorban. Bondo bau pikir, harta, tenaga, pikiran, jiwa dipertaruhkan, serangan lahir batin, dikira. Nah, terutama sih nomor siji aku masalah ini, ya, komandannya aku masalah itu.
serangan sasaran utama. Ini kan bojone paling oke lho dadi ora apa-apa, liyane kemat bojone loro lho. Ya dadi komandan ini bojone paling oke. Sebentar bukti paling kendel lah maksudnya. Jadi itu ya, teman-teman ya silakan aja, nggak usah gimana-gimana, bersikaplah ilmiah. Kalau yang paham DNA, dokter DNA yang sesungguh-sungguhnya adalah Mas Arikim. Dan Arikim itu ya sama persis dengan Mas Sugeng Sugiyarto. Mas Arikim kan ada masalah pribadi, sehingga beliau tidak mungkin untuk tampil ke publik. Dan Kiai kayak Kiai Nur Ehya, siapa lagi? Kiai Sarip Saripudin maupun Kiai Sarip Rahmat. Dan yang lain-lain, Gus Ubed dan lain. Itu semua ini bondo bau pikir. Dikira semuanya itu nggak diancam, nggak di ini, nggak dipojokkan, nggak di ini. Nah saya gitu, saya no tuh Yahudi Askenazi, wala, iya kalau saya gitu, wala takrobul Habib, jangan mendekat-dekat kepada Habib, kecuali kamu pengen ditipu. Karena kita itu tidak punya DNA penipu. Yang penting kita bertanggung jawab pada minimal pada anak istri. Gak usah mikirin teman, ini teman ya. Kita ganti pendapat itu, kadang cocok karo Yahudi, kadang cocok karo Gus Barat, ya sudah. Orang itu sendiri-sendiri. Nah, saya itu yang penting anak istri kok, semuanya anak istri. Kemudian santri mungkin, kemudian santri lajon. Santri lajon ini, dewer, yang biasa aku ditinggal ke santri lajon ini biasa tanya ini, ya yang satu. Iya, tanya tuh Gusamu itu. Berkali-kali kita dikhianati orang. Dan pengkhianatan orang tidak membuat kita ditakdirkan roboh ternyata oleh Allah. Kesakitan, cobaan, kata saya Abdul Qadir Jailani, tidak akan membuatmu roboh, tapi akan membuatmu semakin teguh, semakin kuat. Dan itu saya buktikan sendiri. Pondok itu mulai tahun 2000 ya. Ini santri pertama dulu, tiap malam minggu itu minum apa whisky gitu. Sudah ajak nyantri mungkin dia masih minum. Dia tak biarin aja kan, yang penting rapuh habis. Ya dulu belum ada urusan ini. Tanya Rasulullah itu bagaimana fitnah yang menimpa saya, keluarga saya, santri-santri saya. Iya, terlalu sering lah. Tapi kali ini memang gede sih. Ya musuh Yahudi sak dunia masalah gitu deh. Tapi Allah itu menolong. Anggris kepepet banget curhat ya mau. Ya Allah gimana ini? Maumu gimana sih? Maumu kan aku berjuang, aku udah berjuang. Masa apa gini? Masa rekening gue habis? Kabar giting. Nah itu lah. Oh, kamu banyak kesel. Itu ya. Dia monggo terserah. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan anak istrimu. Kalau punya istri. Kalau nggak punya istri ya anak. Ya cari. Saya sudah berkali-kali mengatakan Allah itu tidak pernah berjanji surga itu berdesak-desak. Tapi Allah berjanji neraka itu berdesak-desak. Kita itu semua adalah kaum pendosa. Tapi mbok ya jangan yang menyangkut hak Rasulullah. Jangan yang menyangkut hak semua umat Rasulullah. Jangan. Loh, jangan, saya lagi jangan. Itu mengerikan itu. Ada pertanyaan lagi? Yang itu ya memang gua harap di santrinya sama putranya harap kepribun, kepriwek. Ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya untuk memancing dari jawaban sudah tahu. Itu teman lama saya, zaman sebelum Gestapo. Tunggal guru tadi.